awal huruf ditemukan ketika manusia menulis keabadian. Bayangkan dunia tanpa tulisan. Tidak ada buku, tidak ada pesan singkat, tidak ada nama yang diukir di batu nisan. Hanya suara, hanya ingatan, hanya cerita yang bergantung pada satu hal rapuh, manusia. Sebelum huruf ditemukan, dunia berjalan dalam keheningan yang panjang. Manusia berbicara, tertawa, menangis, berjanji. Tetapi semua itu menguap begitu saja ketika angin membawa suara menjauh. Pada masa itu, pengetahuan diwariskan dari mulut ke mulut. Seorang ayah mengajarkan anaknya, seorang tetua menceritakan legenda kepada cucunya. Namun ketika sang tetua tiada, sebagian cerita ikut terkubur bersamanya. Dan manusia mulai menyadari sesuatu. Ingatan tidaklah cukup. Ribuan tahun lalu, di wilayah yang kini kita kenal sebagai Mesopotamia, di antara dua sungai besar, Tigris dan Eufrat, manusia mulai membuat tanda. Awalnya bukan huruf, bukan kata, hanya simbol. Simbol untuk gandum, simbol untuk kambing, simbol untuk jumlah. Mereka mengguratkan tanda-tanda kecil di tanah liat basah, lalu tanah liat itu dikeringkan di bawah matahari. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, informasi tidak lagi hidup hanya di kepala manusia. Ia hidup di benda. Bangsa Sumeria menyebutnya sebagai sistem tulisan paku, cuneiform. Bentuknya seperti paku kecil yang ditekan dengan batang kayu runcing. Sederhana, namun revolusioner. Dengan tulisan itu, mereka mencatat hasil panen, perdagangan, hukum, bahkan doa-doa kepada para dewa. Tulisan mengubah segalanya. Di waktu yang hampir bersamaan, di tanah Mesir, lahir sistem lain, hieroglif. Berbeda dengan simbol paku yang sederhana, hieroglif begitu indah. Ia berupa gambar burung, mata, tangan, matahari. Setiap simbol memiliki makna. Setiap goresan memiliki jiwa. Dinding-dinding kuil dipenuhi ukiran. Makam para raja dihiasi tulisan yang dipercaya bisa mengantarkan mereka ke alam baka. Tulisan tidak lagi sekedar alat pencatat. Ia menjadi sakral. Ia menjadi penghubung antara manusia dan keabadian. Namun, perjalanan huruf belum selesai. Simbol-simbol awal itu masih rumit. Tidak semua orang bisa mempelajarinya. Hanya para juru tulis terlatih yang mampu membaca dan menulis. Pengetahuan masih terbatas. Hingga suatu ketika, lahirlah gagasan yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih berani. Bagaimana jika satu simbol mewakili satu bunyi? Bukan satu kata, bukan satu ide, tapi satu suara. Dari gagasan itulah, di wilayah bangsa Fenisia, muncul sistem abjad awal sekitar 1200 sebelum Masehi. Hanya sekitar 22 tanda, sederhana, praktis, mudah dipelajari. Untuk pertama kalinya, tulisan menjadi lebih demokratis, tidak lagi milik segelintir orang. Siapapun bisa belajar. Dan dari abjad Fenisia, lahirlah turunan-turunan besar. Bangsa Yunani kuno mengadaptasinya, menambahkan huruf vokal. Kemudian, bangsa Romawi mengembangkannya menjadi alfabet Latin, yang hingga kini kita gunakan. Huruf-huruf yang Anda baca sekarang adalah warisan perjalanan ribuan tahun. Tetapi, mengapa huruf begitu penting? Karena huruf mengalahkan waktu. Seorang raja bisa mati, sebuah kerajaan bisa runtuh. Sebuah kota bisa hilang di telan pasir. Namun, tulisan tetap ada. Melalui tulisan, kita masih bisa membaca kisah kepahlawanan dalam epik Gilgamesh. Kita masih bisa memahami hukum kuno seperti Kode Hammurabi. Tulisan membuat manusia mampu berbicara lintas generasi. Ia menjadikan pikiran abadi. Bayangkan jika huruf tidak pernah ditemukan. Tidak akan ada kitab,
Tidak akan ada surat cinta yang disimpan puluhan tahun. Tidak akan ada kontrak, konstitusi, atau catatan sejarah. Tidak ada ilmu pengetahuan seperti yang kita kenal hari ini. Huruf adalah fondasi peradaban. Ia memungkinkan matematika berkembang. Ia memungkinkan astronomi dicatat. Ia memungkinkan filosofi diturunkan. Tanpa huruf, dunia akan terus berjalan dalam lingkaran lupa. Namun, huruf bukan hanya soal peradaban besar. Ia juga soal manusia biasa. Tentang seorang ibu yang menuliskan doa untuk anaknya. Tentang seorang prajurit yang mengirim surat terakhir dari medan perang. Tentang seorang pelajar yang menuliskan cita-citanya di buku harian. Huruf menyimpan emosi. Ia bisa menyampaikan cinta tanpa suara. Ia bisa menyampaikan amarah tanpa teriakan. Ia bisa menyampaikan harapan tanpa tatap muka. Dalam setiap goresan ada perasaan. Dan kini, ribuan tahun setelah goresan pertama di tanah liat, huruf telah berubah bentuk. Dari batu, ke papirus, ke kertas, hingga layar digital. Kita mengetik, bukan lagi mengukir. Kita mengirim pesan dalam hitungan detik, bukan berbulan-bulan. Namun esensinya tetap sama. Huruf adalah simbol bunyi, simbol pikiran, simbol jiwa manusia. Ironisnya, di zaman modern ini, ketika huruf begitu melimpah, kita justru jarang memikirkan betapa berharganya ia. Setiap pesan yang Anda kirim adalah kelanjutan sejarah panjang ribuan tahun. Setiap kata yang Anda baca adalah hasil perjuangan peradaban kuno. Huruf bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah penemuan yang mengubah takdir manusia. Dari goresan kasar di tanah liat Mesopotamia, dari lukisan sakral di dinding Mesir, dari abjad sederhana Fenisia, hingga alfabet yang kita gunakan hari ini, semua bermula dari satu kesadaran sederhana. Manusia ingin dikenang. Huruf adalah cara manusia berkata kepada masa depan, "Aku pernah ada. Aku pernah berpikir. Aku pernah bermimpi." Dan mungkin itulah alasan sesungguhnya huruf ditemukan. Bukan hanya untuk mencatat, bukan hanya untuk berdagang, bukan hanya untuk hukum, tapi untuk melawan kefanaan. Karena selama tulisan itu ada, selama huruf itu dibaca, manusia tidak benar-benar hilang. Jadi, ketika Anda menulis hari ini, entah itu catatan kecil, pesan singkat, atau cerita panjang, ingatlah, Anda sedang melanjutkan perjalanan ribuan tahun. Perjalanan yang dimulai dari satu goresan kecil di tanah liat basah. Perjalanan yang mengubah suara menjadi simbol, simbol menjadi kata, kata menjadi makna, makna menjadi peradaban, dan semuanya berawal dari huruf. Namun, perjalanan huruf belum berhenti di sana. Ketika alfabet mulai menyebar, dunia berubah lebih cepat dari sebelumnya. Perdagangan antar wilayah meningkat, surat menyurat berkembang, ide-ide tidak lagi terkungkung dalam batas kota atau kerajaan. Di daratan Yunani kuno, para filsuf menuliskan pemikiran mereka. Bayangkan jika pemikiran seperti milik Sokrates hanya berhenti pada percakapan lisan. Untungnya, muridnya, Plato, menuliskannya. Dan dari sanalah lahir dialog-dialog yang masih kita baca hingga hari ini. Tulisan menyelamatkan ide. Di kemudian hari, Kekaisaran Romawi menyebarkan alfabet Latin ke berbagai penjuru Eropa. Hukum, administrasi, dan sistem pemerintahan dicatat dengan rapi. Ketika kekaisaran runtuh, huruf tetap hidup. Biara-biara menyalin naskah dengan tangan, menjaga api pengetahuan agar tidak padam. Lalu, tibalah abad pertengahan. Buku masih langka, ditulis tangan, mahal. Hanya kalangan tertentu yang mampu memilikinya. Ilmu pengetahuan berjalan lambat karena salinan membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Sampai akhirnya, pada abad ke-15, seorang pria di kota Mainz bernama Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak dengan huruf lepas. Sebuah inovasi yang mengubah dunia lagi. Kini, satu teks bisa diperbanyak ratusan kali dalam waktu singkat. Buku tidak lagi eksklusif. Pengetahuan menyebar lebih cepat daripada sebelumnya. Revolusi ilmu pengetahuan pun dimulai. Tulisan memungkinkan gagasan menyebar lintas negara. Para ilmuwan bisa membaca karya satu sama lain. Teori diuji, dikritik, dikembangkan. Huruf bukan lagi sekedar alat, ia menjadi mesin perubahan. Dan lihatlah dunia sekarang. Kita hidup di era digital. Huruf tidak lagi tercetak di atas kertas saja. Ia berubah menjadi kode biner, angka 0 dan 1 yang berlari melalui kabel dan satelit. Namun tetap saja, yang kita baca adalah huruf. Kita mengetik di layar, mengirim pesan dalam hitungan detik ke benua lain. Sesuatu yang dulu membutuhkan waktu berbulan-bulan, kini terjadi dalam sekejap. Bayangkan seorang juru tulis di Mesopotamia melihat dunia hari ini. Ia mungkin akan terdiam, tak percaya bahwa goresan kecilnya menjadi awal dari semua ini. Huruf juga membentuk identitas. Setiap budaya memiliki aksara sendiri. Di Asia Timur muncul aksara kompleks yang berkembang menjadi sistem tulisan yang unik. Di dunia Arab, kaligrafi berkembang menjadi seni yang indah. Di Nusantara pun lahir berbagai aksara tradisional, warisan leluhur yang menyimpan sejarah panjang. Tulisan bukan hanya alat komunikasi, ia adalah simbol budaya. Melalui huruf, kita tahu siapa diri kita tahu dari mana kita berasal. Tetapi ada satu sisi lain. Huruf juga bisa menjadi alat kekuasaan. Siapa yang menguasai tulisan, menguasai informasi. Siapa yang menguasai informasi memiliki kendali. Sepanjang sejarah, kemampuan membaca dan menulis pernah menjadi hak istimewa, bukan hak semua orang. Namun perlahan, dunia berubah. Pendidikan menyebar, literasi meningkat, huruf menjadi milik semua. Dan ketika semua orang bisa menulis, semua orang bisa bersuara. Setiap hari, jutaan kata lahir di internet. Opini, cerita, ilmu, bahkan keluh kesah. Kita hidup di zaman di mana huruf tidak pernah tidur. Namun di tengah derasnya arus kata-kata, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan merenung. Betapa panjang perjalanan huruf hingga sampai ke tangan kita hari ini. Dari tanah liat basah di Mesopotamia, ke mesin cetak di Mainz, hingga layar kecil di genggaman kita. Huruf telah melewati ribuan tahun. Ia menyaksikan perang dan perdamaian. Ia mencatat kejayaan dan kehancuran. Ia menyimpan cinta dan kebencian. Dan ia tetap ada.